Judi merupakan kegiatan yang dilarang di Indonesia. Bahkan Bapak Haji Rhoma Irama saja sampai bikin lagu tentang perjudian untuk menggambarkan bagaimana perjudian bisa membuai calon korbannya. Baik menurut aturan yang berlaku maupun agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, perjudian itu dilarang. Tapi percaya nggak, di Indonesia pernah ada satu masa di mana perjudian itu legal dan resmi. Bakalan kita bahas di Ensiklopedia Random. Mari kenalan dengan Bapak Ali Sadikin. Beliau merupakan mantan gubernur Jakarta yang lahir di Solo, Jawa Tengah tanggal 7 Juli 1927. Beliau merupakan orang yang aktif di kegiatan pemerintahan maupun perpolitikan. Darah perjuangan mengalir deras dari Bapak Ali Sadikin. Beliau tumbuh dari kedua orang tua yang notabene seorang aktivis dan orang yang aktif di bidang baik pemerintahan maupun perpolitikan. Bapaknya bernama Abdul Majid, seorang ulama terkenal di daerahnya. Sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah. Beliau merupakan aktivis dalam gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Karena kedua orang tuanya yang bisa dibilang seorang aktivis dan salah satunya pemuka agama, tentu hal ini mempengaruhi pola pikir dan pola pendidikan kepada Bapak Ali Sadikin. Beliau setelah menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah menengahnya, beliau melanjutkan ke Universitas Indonesia dengan jurusan kedokteran. Nah, pada sampai satu masa, pada tahun 1966, ketika Pak Soeharto menjadi presiden di negara Republik Indonesia, beliau ditunjuk sebagai gubernur di daerah khusus ibu kota Jakarta. Beliau selama menjadi gubernur di Jakarta bisa dibilang menjadi ikon pembangunan dan dianggap berhasil dalam memimpin Jakarta menjadi lebih maju. Banyak peninggalan beliau yang bisa kita nikmati sampai sekarang, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai pelayanan-pelayanan masyarakat yang notabene diperbaiki dari masa-masa sebelumnya. Beliau memperkenalkan banyak program, mulai dari program-program yang inovatif yang memberikan pelayanan kepada rakyat miskin hingga perluasan fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Beliau terkenal dengan pendekatannya terhadap masyarakat yang tegas dan sangat anti korupsi. Beliau dikenal juga sebagai seorang gubernur yang berani dan juga berintegritas tinggi. Kepemimpinan yang seperti ini ternyata membuat beliau sangat dicintai oleh masyarakat Jakarta hingga mengeluh-elukan sebagai bapak pembangunan untuk wilayah di daerah khusus ibu kota Jakarta. Namun, yang namanya manusia ya, Bapak Ali Sadikin ini tentu tidak lepas dari kesalahan, dan karena beliau seorang pemimpin, tentu ada beberapa hal yang bisa menjadikan beliau menjadi suatu kontroversi, terutama dalam hal pengambilan kebijakan. Yang paling menarik untuk saya bahas adalah ketika beliau awal menjadi gubernur, beliau sangat shock setelah tahu jumlah APBD Jakarta pada waktu itu hanya sekitar 60-an juta lah. Tentu hal ini sangat jomplang dengan kemegahan dan status DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Akhirnya muter otak keras tuh Bapak Ali Sadikin, gimana mencari pendanaan untuk memperbesar nilai APBD. Akhirnya diambillah satu keputusan yang bisa dibilang agak memicu kontroversi, di mana Bapak Ali Sadikin menutup semua perjudian ilegal dan gelap di wilayah ibu kota Jakarta. Sangat bagus kan? Namun plot twistnya adalah setelah semua perjudian ilegal ini dihilangkan, Bapak Ali Sadikin justru malah membangun kasino-kasino yang legal dan resmi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan APBD dari kasino yang dibangun oleh Bapak Ali Sadikin. Tentu hal ini memicu kontroversi, tapi percaya nggak? Dengan keputusan yang diambil oleh Bapak Ali Sadikin dalam jangka waktu yang singkat, APBD Jakarta yang awalnya hanya 60-an juta bisa melonjak dalam waktu dekat aja 90 miliar. Meski hasil yang ditunjukkan sangat baik dari segi pendapatan APBD, tentu keputusan Bapak Ali Sadikin sangat kontroversial dan pernah dikecam oleh para umat muslim. Namun, statement Bapak Ali Sadikin cukup kontroversial lagi, di mana beliau berkata, jika ada umat Islam yang berjudi, itu bukan salah gubernurnya, tapi salah dari orang itu yang keislamannya bobrok. Sebagai umat muslim sendiri, saya tidak pernah melakukan perjudian,
kata Bapak Ali Sadikin. Meskipun dengan semua kontroversinya, kita harus sepakati bahwa tindakan Bapak Ali Sadikin ini berhasil meningkatkan APBD DKI Jakarta yang awalnya sangat rendah menjadi luar biasa, yang difungsikan memang untuk pembangunan DKI Jakarta itu sendiri, yang hasilnya bisa kita nikmati sampai sekarang. Bapak Ali Sadikin meninggal tahun 2008 dengan meninggalkan semua kenangan, semua kontroversi, serta peninggalan sebagai Bapak Pembangun Jakarta. Semoga beliau beristirahat dengan tenang. Silakan menekan tombol like dan subscribe bila konten ini menghibur Anda. Dan semoga konten ini menjadi konten yang informatif. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update dari channel Ensiklopedia Random. Sekian, terima kasih.